Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Saya Marniati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jeneponto dari SD Negeri 21 Bangkala. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan fasilitator Ibu Detranda Asrawati MPD dan pengajar praktik Bapak Fatika Abdullah SPD MPD. Deskripsi singkat kasus yang terjadi. Limbang, samaran, adalah siswa kelas 4 SD Negeri 21 Bangkala yang memiliki perilaku yang kurang baik karena banyak alpa dan bolos. Sebagai wali kelas, saya sudah melakukan panggilan orang tuanya. Saya sudah melakukan kunjungan rumah dan Limbang sudah menandatangani perjanjian secara tertulis untuk mau merubah perilakunya. Namun, ternyata hal tersebut tidak membuahnya jerah, sehingga sesuai dengan peraturan sekolah dan telah didiskusikan dengan kepala sekolah serta dewan guru, maka Limbang harus bersedia tinggal kelas dengan menandatangani surat tinggal kelas. Orang tua Limbang memohon agar anaknya diberi kesempatan kembali agar bisa tetap bersekolah dengan teman-teman kelasnya. Alasannya, Limbang mengapa sering alpa adalah karena faktor ekonomi dan dorongan dari orang tua siswa sehingga Limbang malas-malasan ke sekolah dan membuat Limbang malu di hadapan teman-temannya. Selain itu, jarak yang cukup jauh antara rumah dan sekolah, apalagi mereka tidak punya kendaraan. Terkadang Limbang harus mencari tumpangan menuju sekolah karena di sekitar rumahnya tidak ada akses kendaraan umum yang melintas, sehingga jarang Limbang tidak mendapatkan tumpangan dan akhirnya ia tidak ke sekolah. Bukan hanya faktor ekonomi dan jarak yang membuat Limbang banyak alpa, namun pergaulan juga yang membuatnya sering bolos sekolah. Di satu sisi ada rasa kasihan melihat kondisi keluarga Limbang, namun di sisi lain peraturan harus ditegakkan agar tidak ada anak-anak lain yang memiliki permasalahan yang serupa. Adapun tujuannya adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam membantu menyelesaikan masalah yang dialami murid. Tolak ukur dihasilkan keputusan yang tepat agar tidak merugikan pihak manapun, dan keputusan harus berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice vs mercy. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, buat keputusan. Dan yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang saling bertentangan adalah nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. Menentukan siapa yang terlibat. Yang terlibat dalam kasus ini antara lain wali kelas, murid, kepala sekolah, dan orang tua murid. Kumpulan fakta-fakta yang relevan. 1. Limbang adalah murid yang banyak alpanya dan sering bolos sekolah. 2. Wali kelas sudah berulang kali menasihati Limbang dan memanggil orang tuanya dan juga melakukan kunjungan ke rumahnya dan sudah membuat surat perjanjian tertulis. 3. Berdasarkan peraturan, Limbang tidak bisa naik kelas dengan menandatangani surat tinggal kelas oleh orang tuanya.
4. Orang tua Limbang memohon untuk memberikan kesempatan kembali kepada Limbang untuk memperbaiki perilakunya agar tetap bisa belajar di kelas berikutnya. Terakhir, alasan Limbang sering alpa karena faktor ekonomi keluarga dan jarak yang jauh dari rumah ke sekolah, sedangkan alasan sering bolos karena pergaulan dengan temannya. Pengujian benar atau salah. Yang pertama, uji legal. Tidak ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi ini. Yang kedua, uji regulasi. Ada pelanggaran peraturan jika wali kelas tetap memutuskan memberi kesempatan kembali. Yang ketiga, uji intuisi. Tidak ada yang salah, guru benar karena mengikuti peraturan dan benar juga kalau memberi kesempatan akan menyelamatkan masa depan anak. Keempat, uji publikasi. Saya merasa tidak nyaman jika keputusan saya dipublikasikan. Terakhir, uji panutan. Panutan saya akan memberikan kesempatan kepada murid tersebut dengan harapan akan ada perubahan. Pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Melakukan prinsip resolusi. Prinsip penyelesaian dilema yang dipilih adalah berpikir berbasis rasa peduli. Investigasi opsi trilema. Wali kelas memberi kesempatan kembali kepada murid tersebut untuk dapat memperbaiki kesalahannya dengan catatan akan ada pembinaan oleh guru secara berkala dengan dipantau oleh wakasek dan kepala sekolah. Buat keputusan. Dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi, maka diputuskan memberi kesempatan kepada murid tersebut untuk tetap naik kelas dengan catatan akan ada pembinaan oleh kesiswaan dan wali kelas pun akan terus melakukan monitoring dan akan berkonsultasi dengan kepala sekolah agar murid tersebut rajin ke sekolah dan tidak bolos lagi. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil adalah tetap memberi kesempatan kepada Limbang agar tetap naik kelas. Kejadian ini memberi pelajaran kepada kita sebagai pendidik bahwa setiap keputusan akan ada risiko yang akan terjadi. Namun memberi kesempatan kepada murid untuk terus belajar dengan teman kelasnya, yakni melanjutkan pelajaran di kelas berikutnya, adalah hal yang manusiawi demi masa depan anak. Sekalipun kita harus sedikit membengkokkan peraturan berdasarkan rasa kasihan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.